Dan pagi hari ini ya situasinya cukup urgen ya di Indonesia. Yang dialami saat ini bukan hanya mungkin kalau kemarin kita yang urgen adalah pandemi COVID ya 19 yang begitu menjadi musibah bagi semuanya, dan ternyata juga ternak kita juga mengalami sebuah musibah juga yang bisa dikatakan musibah ya saat ini urgen, dan beritanya pun sudah begitu viral dan juga sudah meluber ya di Indonesia ya, yaitu penyakit mulut dan kuku atau yang disingkat dengan PMK, FMD atau AE. Nah, Pak Iwan Persada, bagaimana nih kondisi atau situasi penyakit mulut dan kuku ini di Indonesia, Pak, khususnya mungkin di Kabupaten Tanah Laut? Jadi perlu kami sampaikan, wabah ini dimulai dari merabaknya di Provinsi Jawa Timur. Yang terakhir kata Pak Topik itu ada 10 kabupaten yang kota dan yang tertular. Nah, kemudian kita kemarin Senin di pasar hewan itu telah melakukan surveillance klinis. Jadi mengamati secara klinis. Itu timnya dari kemarin dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, tim Keswan, tim Kesehatan Hewan, terus dari BIPET, Balai Veteriner itu di Banjarbaru, terus ada juga dari Karantina Pertanian Banjarmasin yang sama-sama kita kemarin ke pasar hewan, dan alhamdulillah juga kita kedatangan tamu istimewa kemarin, Pak Bupati Tanah Laut, Pak Haji Sukamta juga datang ke sana ikut juga ikut sama-sama kita melakukan surveillance klinis. Alhamdulillah sementara waktu itu pada hari Senin tersebut belum ada ditemukan penyakit PMK. Cuma kita secara harus waspada karena ada istilahnya kewaspadaan dini itu dari edaran Kementerian Pertanian, kita waspada dini. Bukan hanya pada situasi cuaca ya yang BMKG kan ada juga tuh kewaspadaan dini. Ternyata jadi, di kehewanan juga ada kewaspadaan dini. Jadi kita secara preventif. Jadi arahan Pak Bupati kemarin pada saat itu adalah pertama kata beliau jangan panik. Jadi warga peternak pelaku usaha kita jangan panik. Selanjutnya juga kita kalau ditemukan indikasi seperti ciri-cirinya nanti Pak Topik yang menjelaskan, itu juga akan sesuai kewenangan beliau sebagai dokter hewan. Jadi akan disampaikan kepada dokter hewan, puskeswan, juga petugas peternakan yang ada. Mungkin secara klinis silahkan Pak Topik jelaskan dulu. Silakan. Saya masih ke Pak Iwan. Pak Iwan, ini kan kalau tadi disampaikan oleh Pak Iwan yang adanya itu di luar Kalimantan Selatan ya. Tadi ada di Jawa Timur yang pertamanya awalnya, dan merebaknya pun masih di daerah-daerah luar. Dan ternyata setelah dilakukan survei kita di sini, alhamdulillah belum ada. Nah, apa nih Pak kemungkinannya sehingga kita juga harus melakukan kewaspadaan dini. Nah, apa kemungkinannya nih? Padahal kan jauh di sana begitu Pak Iwan. Ya, terima kasih. Semula itu di Aceh. Indikasinya di Aceh. Ditemukan juga sudah keluar peringatan dari Kementerian Pertanian. Selanjutnya merebak di Jawa Timur. Jawa Timur ada sekarang 10. Terus merebak lagi ke Jawa Tengah. Boyolali informasi terakhir. Nah, kenapa kita preventif menanggulangi ini? Karena pasar hewan satu-satunya di Tanah Laut ini adalah di Kalimantan. Terbesar Pak ya? Terbesar. Itu lintasannya pertama datang dari Kalimantan Tengah. Nah, kemudian dari Kalimantan Timur keluar dan masuk. Nah, ini kan kalau yang berasal dari Kalimantan Tengah, katakanlah yang terakhir indikasinya kata Pak Topik juga di Pangkalan Bun juga ada yang indikasi kena. Jadi kita membatasi masuknya ternak luar ke Tanah Laut, utamanya pasar hewan, supaya ternak kita jangan sampai tertular. Nah, itu. Jadi pertama peringatan itu juga ada sapi-sapi kita datang dari lewat laut, Bu. Karena kan lewat kapal. Kita kan tidak bisa mengamati. Cuma ada peringatan dari kantin hewan kemarin, kita harus waspada, hati-hati melarang ternak tersebut masuk ke tanah laut. Jadi indikasinya karena perdagangan bebas ya, ternak ini. Jadi dari kandangan masuk, barabai masuk, termasuk batu licin dan sebagainya. Itu. Jadi kita waspada dini. Waspada dini. Pak Iwan,
penyakit mulut dan kuku ini menyerangnya khusus kepada sapi sajakah atau kepada seluruh ternak kah, termasuk juga mungkin itik, ayam dan ternak-ternak lainnya? Ini dibatasinya di mana aja nih Pak? Oke, terima kasih Bu Nelly mau mengingatkan. Jadi arahnya kalau secara klinis tadi Pak Taufik ya, ini hanya sekedar wawasan. Oke. PMK ini, penyakit mulut kuku ini menyerang pertama sapi, kerbau, kambing, oke. domba dan babi. Kesemuanya ada di Kabupaten Tanah Laut ya Pak? Ada. Iya. Jadi itu kita waspada dini untuk menanggulangi ini supaya jangan terkena. Cuma Bu Nelly, kita tetap berkoordinasi dengan provinsi, dinas peternakan provinsi, perkebunan dan peternakan provinsi, ya balai veteriner dan karantina hewan dalam hal penanggulangan atau pencegahan ini. Kami terkoordinasi terus. Termasuk juga wawasannya kemarin Pak Taufik, arahan Pak Jokowi kan jelas memerintahkan kepada Menteri Pertanian, kita di bawah secara struktural di bawah Pertanian, Peternakan, dan melibatkan kepolisian sekarang. Jadi ini perintah jelas. Dan ada kemarin edaran Kementerian Pertanian untuk segera melibatkan. Jadi sama-sama nih Bu, kami sama-sama dengan kepolisian menahan ini Bu. Iya, ini membingungkan nih Pak, melibatkan pihak kepolisian. Kayak ada kriminal aja begitu. Karena ini sangat cepat penyebarannya. Kita khawatir terkena di tanah laut. Sedangkan kita termasuk lumbung ternak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan. Mungkin Pak Taufik secara teknis klinis penjelasannya sesuai kewenangan beliau sebagai dokter hewan mungkin mulai. Oke, baik Pak Taufik. Iya, tanda-tanda nih secara klinisnya tanda-tandanya nih. Ya bisa kan kelihatan kayak kita juga ya, kelihatannya kok sehat-sehat aja gitu ya, ketawa ketiwi gitu. Karena tahu aja orang Banjar tuh Pak Taufik, mudahan pian paham bahasa Banjar, mumuk di dalam gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih dengan ternak kita sendiri Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Tuntung Padang FM yang kami hormati. Jadi terkait dengan penyakit mulut dan kuku, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut terkait dengan tanda klinisnya ya, perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Bu, kita sudah bebas PMK ya nasional tuh pada tahun 1990. Ya, itu diakui oleh OIE. Jadi artinya Badan Kesehatan Hewan Nasional dunia ya, itu mengakui kita. Dan kita sebenarnya untuk menuju ke bebas itu perlu perjuangan yang lama. Jadi sejarah mencatat bahwa kita pertama kali ditemukan di Indonesia itu tahun 1887 ya, di Malang dengan tanda klinis seperti itu. Nah kemudian baru tahun 1986 ya, kita bisa menyatakan bebas. Nah ternyata sekarang muncul lagi. Nah jadi memang awal kejadian ditemukan, dilaporkan yang berhasil dirilis adalah di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Tepatnya di Kabupaten Gresik pada tanggal 28 April itu yang menyerang 402 ekor sapi potong. Nah setelah itu kemudian melebar juga ke Kabupaten Lamongan, terus Sidoarjo dan Mojokerto. Nah, dari itu kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan klinis karena kita tidak bisa menyatakan bahwa suatu penyakit itu positif sebelum ada konfirmasi lab. Jadi karena dari tanda klinis ya, dari tanda makanya tadi kata saya ya, dilihat di luar kita tidak bisa lihat luarnya gitu ya. Kita tidak bisa menyatakan. Sapi bina senyum-senyum aja gitu. Benar ya. Jadi kalau tadi terkait dengan itu kemudian ditindaklanjuti dengan hasil dari lab di Puskesmas Banjar di Puskesmas Surabaya tanggal 5 Mei dan dinyatakan tuh confirm positif PMK. Nah kemudian setelah itu kita juga antisipasi seperti disampaikan Pak Kadis tadi karena memang pertama lalu lintas ternak kita tidak hanya dari tanah laut, dari luar Kalsel. Kita banyak juga datang dari Jawa Timur. Itu yang perlu kita antisipasi. Sementara penularan ya sebelum nanti saya sebagai salah satu dampak ya. Itu karena ya. Kita pasar hewan memang terbesar gitu ya. Terus terang Bu, kita sudah punya pemikiran seperti ini. Kita adalah sentra ternak. Tidak hanya sapi, unggas segala. Jadi kalau di Jawa Timur atau di luar Kalsel sudah ada, kita harus warning. Ini kita belajar dari pengalaman waktu itu flu burung. Flu burung di luar kena, kita harus antisipasi. Nah ternyata di tempat kita merebak, tapi untungnya kita sudah siap. Jadi begitu ada kasus kita bisa langsung bagaimanapun juga ketika kita sudah siap di persiapan dini kata Pak Iwan tadi kan ya, begitu datang meskipun kena tapi tidak terlalu amat-amat banget gitu ya. Amat-amat banget apa sih? Amat banyak. Jadi terkait dengan tanda klinis tadi ya untuk PMK yang pertama adalah demam. Jadi
Demam. suhu tubuh yang tinggi. Enggak ya, ternak itu ya demam. Iya, demam pada ternak. Tahunya si ternak demam dari mana? Biasanya gini Bu, kalau ternak demam pertama ya, kalau kita dari nafasnya, pertama yang jelas itu nafas. Harus kemudian dekati dong berarti. iya, biasanya dari mulut, dari daerah hidung keluar nafas itu akan panas. Yang jelas lagi akan lebih jelas kalau kita melakukan suhu tem suhu. Kita cek suhunya, itu bisa mencapai 39 sampai 41 derajat dari suhu normal sekitar 37 38. Itu sangat tinggi. Kemudian juga terjadinya hipersalivasi atau liur yang berlebihan keluar. Ya. Nah, liuran itu, kemudian juga adanya luka ya. Bukan karena ternak mengidam gitu ya. Mengidam. Empalam mengidam empalam. Asam liur. Ya, jadi adanya luka seperti sariawan ya di daerah mulut, daerah gusi, daerah lidah. Nah, kemudian juga adanya luka di teracak atau di kuku. Kemudian juga sulit berdiri. Ya, jadi kecenderungan dia akan lebih sering berbaring karena dia ada kesulitan berdiri. Nah, kemudian pada sapi perah itu cepat turun produksinya, turun drastis. Nah, kemudian tidak ada nafsu makan. Nah, yang tadi saya sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Kadis tadi, bahwa PMK ini menyerang hewan yang berkuku belah. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa sapi kuku ya, kuku belah kan nih. Juga kukunya belah nih kemarin kan. Genap katanya. Informasinya di TV. Ya, kuku genap ada belah. Jadi kayak sapi kan belah kan, sapi, kemudian kerbau, kambing. Nah, kuda nggak kena karena dia kuku tunggal. Oh begitu. Nah, itu nggak kena kuda. Sepatu lagi ya. Nah, pakai sepatu lagi. Nah, itu seperti itu. Kemudian juga rusa bisa kena. Babi juga bisa kena karena dia berkuku genap. Nah, itu yang perlu kita waspadai seperti itu. Iya. Ada hubungannya barangkali ya ini. Ya, jadi itu yang menjadi tanda klinis yang perlu kita waspadai. Tapi Bu, tidak semua tanda klinis yang seperti itu pasti PMK. Karena ada penyakit yang mirip. Makanya seperti itu tadi disampaikan juga Pak Kadis, begitu ada kita temui kasus seperti itu, tolong sampaikan segera ke petugas biar kita bisa mendeteksi. Karena kita tidak ingin terjadi panik selling. Begitu mengetahui penyakit ini langsung masyarakat panik langsung dijual. Nah, padahal belum tentu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, seperti itu. Jual juga berbahaya, Pak. Nah, dijual berbahaya. Iya, makanya itu seperti itu. Iya. Terkait ini, Pak, apakah dari mana, Pak, asalnya, Pak? Ya, apakah ini virus seperti COVID-19, PMK ini, Pak, terjadinya ini apakah luar negeri, dalam negeri atau gimana nih? Asal-muasalnya atau ketidakbersihan kandang atau bagaimana nih, Pak? Nah, memang kalau kita ya harus menurut itu dari mana, memang banyak faktor ya seperti itu. Karena memang penularan dari PMK itu banyak sekali. Bisa kontak antar ternak yang sakit dengan ternak sehat. Kemudian juga melalui media pembawa. Misalnya angkutan yang terkontaminasi virus PMK, kemudian juga dari lalu lintas orang itu bisa juga. Jadi kita yang belum tahu itu dari mana gitu, seperti itu. Nah, ini menular apa tidak nih, Pak? Nah, jadi kalau PMK itu bukan termasuk penyakit zoonosis, artinya penyakit yang bisa menularkan manusia, bukan seperti itu. Beda dengan antraks. Kalau antraks bisa menular, kalau PMK enggak. Cuman dia penularan antar ternak itu sangat cepat. Jadi tingkat angka kesakitan bisa mencapai 90 sampai 100%. Nah, cuman memang angka kematiannya untuk di ternak besar relatif kecil ya. Dia lebih sering terjadi kematian di ternak umur muda, misalnya sampai pedet itu ya. Cuman dari sisi ekonomi yang banyak kerugiannya kita. Nah, seperti itu. Karena apa? Begitu udah kena, kita akan diprotek sama orang. Ya, jadi sampai saat ini memang ada edaran untuk sementara ke wilayah Kalsel kita tutup. Ya, jadi keluar masuk ternak kita upayakan untuk ditutup. Jadi artinya seperti disampaikan Pak Kadis, kita ada tim gugus untuk penanggulangan PMK yang melibatkan tadi dari Dinas Peternakan Perkebunan Provinsi, kemudian dari Balai Veteriner, dari karantina, nah terus ke atas lagi ternyata juga melibatkan dari pihak kepolisian. Ya, karena apa? Memang dari kita lihat itu dari sisi ternak, Bu. Cuman dari sisi artinya keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat itu yang perlu kita perhatikan juga. Iya, tentu bagi para peternak yang mungkin baru mendengar gitu sudah menjadi resah dan gelisah gitu ya. Ragu lagi ya. Iya, seperti itu. Oke, Pak Taufik, ini kan tadi seperti dipaparkan oleh Pak Kadis, oleh Pak Taufik, menyerangnya kan mulut dengan kuku gitu ya. Bagian badan di tengah ini kan masih
baik-baik saja, fine-fine saja gitu. Kenapa nih Pak? Kok perlu dikhawatirkan banget gitu? Nah, karena seperti ini, saya sampaikan tadi kenapa dikhawatirkan, karena penularan yang sangat cepat itu yang harus kita waspadai. Ya memang kalau dari sisi badannya dia nggak terpengaruh, cuman itu tadi penularannya yang lewat. Itu tadi, dia ada gangguan di daerah mulut, kemudian di kuku, di teraca. Kalau kita lihat sampai kukunya lepas. Oh iya. Nah itu yang jadi masalah, dan itu yang cepat menyebar. Belum lagi dari sisi ekonomi, saya bilang tadi kalau untuk sapi perah dia langsung drop produksinya. Sapi yang bunting bisa keguguran. Nah, gitu, jadi kan itu yang nilai-nilai seperti itu yang artinya sangat merugikan seperti itu. Ya, meskipun di sisi kematian mungkin nggak terlalu tinggi ya, cuma dari sisi itu yang akan sangat merugikan. Itu yang sangat meresahkan masyarakat. Iya, dampaknya Pak, kalau misalnya nih sapi ya kena ternak kita misalnya kena penyakit PMK, itu penyakit itu. Apakah berdampak juga terhadap kualitas dagingnya ketika nanti dijual? Kan tadi katanya Bapak kan dampak untuk kematiannya agak ringan ya, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi ketika peternak kita cepat-cepat menjualnya gitu, iya, karena mempengaruhi kualitas dagingnya kah atau apanya gitu Pak? Apa nih Pak akibat yang ditimbulkannya? Yang jelas kalau sapi yang sakit kan pasti nilainya turun. Seperti ambul ya. Nah, seperti itu. Meskipun begitu ya, secara medis bahwa sapi yang masih kena itu masih aman untuk dikonsumsi dengan catatan bagian-bagian yang terkena itu sudah afkir, artinya dihilangkan seperti daerah kaki, jeroan, terus bagian mulut. Berarti kakinya nggak bisa dibikin sop kaki gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian juga yang jelas dagingnya harus direbus dulu sebelum dimasak. Iya. Sebelum dimakan. Iya. Harus direbus sebelum dimakan. Jadi beda dengan antraks. Nah, kalau antraks kan artinya harus afkir total. Cuman kita punya kebijakan biasanya untuk daerah yang belum kena, artinya masih aman ya. Itu begitu ada kasus akan lebih baik kalau di stamping out, artinya dimusnahkan. Jadi tidak diobati, itu kan lebih baik. Jadi untuk memutus mata rantai penularan. Karena pada intinya untuk penyakit PMK yang perlu kita ketahui ada 4 implementasi dasar. Yang pertama adalah menghentikan penyebaran virus. Jadi jangan sampai virus itu menyebar. Ya, jadi kita lakukan tindakan karantina. Jadi begitu ada kasus yang positif, jangan dikeluarkan. Di karantina. Di karantina juga ternak ya. Iya, di karantina. Diisolasi. Diawasi lalu lintasnya. Karena sering masyarakat kita begitu sudah panik, sakit langsung dijual. Nah, itu jangan, karena apa? Itu justru akan memperbanyak penyebaran virus. Iya, ini penting ya diketahui para peternak kita, menghilangkan sumber infeksi itu yang perlu kita ketahui. Tadi saya sampaikan begitu ada kasus yang masih 1 atau 2 ekor itu langsung harus di stamping out, dimusnahkan. Jadi artinya sumbernya yang ada itu sudah hilang. Jangan sampai nanti ini artinya bisa sampai katakan keluar dari lingkungan kandang, itu yang jadi penyebaran. Nah, kemudian juga mengalihkan virus PMK-nya. Artinya begini, misalnya ada kasus, kita kan tidak tahu ini dari mana kasus menyebarnya juga kemana. Makanya kita menghilangkan virusnya dengan melakukan desinfeksi atau biosecurity di lingkungannya. Makanya kita penyemprotan kandang, dengan desinfektan. Kemudian pemusnahan alat-alat yang sekiranya tidak mungkin untuk bisa didesinfeksi. Nah, misalnya kayak tempat pakan yang sederhana, itu nggak perlu dicuci, udah dimusnahkan aja seperti itu. Nah, kalau kandang kan nggak mungkin kita memusnahkan kandang. Nah, itu kita itu yang harus kita desinfeksi. Kemudian juga dalam jangka kedepannya nanti perlu pengebalan dengan vaksinasi. Cuman itu perlu dengan langkah-langkah pertimbangan yang khusus, karena tidak gampang kita melakukan vaksinasi di suatu daerah. Itu tentunya pertama itu. Kemudian juga kita perlu kesiapan terkait dengan vaksin, karena terus terang ini kan kita tidak ada nih antisipasi tahu-tahu muncul kan. Nah, seperti beda dengan Jemberana, kita sudah tahu kan, berarti kita siapkan vaksinnya seperti itu. Nah, itu nanti ke depannya seperti itu. Oke. Pak Taufik, masih di penularan nih Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Taufik, penularannya bisa secara langsung dan lain-lain begitu ya. Nah, melalui apa saja penularan ini selain dari penularan langsung? Penularan langsungnya itu melalui apa? Kan sapi tidak beromong-omong bisa jaga jarak ya, Pak. Kalau kita kan bisa jaga jarak. Bagaimana nih Pak? Jadi kalau kita
sampaikan ya terkait dengan penularan itu ada tiga jalan ya, atau tiga cara penularan PMK. Itu pertama kontak langsung, artinya kontak antara hewan yang sakit atau tertular dengan hewan yang rentan. Nah, tadi yang rentan kan ada sapi, kambing, kerbau, domba, babi ya. Misalnya ada yang sakit, ini dia sempat dipindahkan ke daerah terang sehat, itu menjadi salah satu jalan untuk penularan. Seperti kontak langsung artinya. Misalnya seperti ini, Bu Nelly sehat. Misalnya kan ada temennya flu. Peri flu gitu. Taiwan flu. Berdekatan. Nah, itu kan jadi bisa kontak langsung, itu jadi sumber penularan. Nah, kemudian juga kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung artinya apa? Melalui media. Saya sampaikan tadi, misalnya orang bisa menjadi media pembawa. Oh iya. Misalnya nih, Pak Iwan ya, mohon maaf Pak Kadis, saya jadikan contoh. Pak Kadis misalnya ya, punya ternak ya, sehat, ya kan? Ada kawan Pak Kadis datang ke kandang beliau, kawannya ini, cuman di rumah kawannya ini ada kasus, orang bisa menular ke ternak Pak Kadis. Lewat pakaian. Nah, lewat pakaian atau orang lewat sarana transportasi itu bisa. Kemudian juga lewat aerosol, lewat udara bisa. Ini biasanya sering terjadi pada kasus PMK di babi. Lewat saluran nafas, lewat udara itu bisa. Seperti itu. Ini mirip-mirip dengan COVID. Iya, enggak jauh-jauh dari COVID sebenarnya nih cara menularannya ya. Sama-sama virus. Sama-sama virusnya. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau kontak langsung berarti antara sapi dengan sapi, antara ternak dengan ternaknya ya. Yang tidak langsung bisa dari perantara orang ya. Orang. Alat transport juga. Peralatan, nah itu bisa juga ya. Tapi alhamdulillah tidak ke manusia ya. Iya, alhamdulillah. Tidak ke manusia. Apa sebagai perantara aja ya? Kalau orang sebagai perantara aja. Ya. Bisa juga mungkin kalau orang yang sudah biasa tuh ada restungan kaki. Ya, karena borokan ya. Iya. Pak Kadis, ini luar biasa ini, sempat masuk origin juga Pak ya, dan tidak jauh beda dengan COVID-19 dan penanganannya upaya dari Dinas Peternakan sendiri seperti Pak Kadis sampaikan tadi bahwa bekerja sama akan sinergi dengan kepolisian ya. Jadi terkait hal ini apa sudah ada upaya atau pembicaraan yang kesepakatan yang akan dalam rangka siaga perbatasan kita, yang mana kita ini adalah jalur lalu lintasan ya antar kabupaten lain. Jadi apakah ada sinergi yang terkait? Terima kasih. Jadi kemarin ada tamu dari Balai Karantina Pertanian Banjarmasin bersama Diskrimsus lah, Polda Kalsel datang ke kantor. Jadi katanya tim itu sudah ke Polres Tanah Laut untuk koordinasi, terus menemui kita. Jadi dia akan bikin surat dengan kita untuk daerah-daerah pesisir Pak, di wilayah Tanah Laut, katakanlah Kintab, perbatasan laut. Ini untuk menahan sapi-sapi yang lewat kapal, diangkut lewat kapal. Jadi ini sama-sama melaporkan. Jadi kalau perlu kita tolak. Kemarin informasi sudah kami hubungi dengan Kepala UPT Pasar Hewan Saranghalang. Katanya dari Mas Lembo mau masuk ke kita. Nah, Sulawesi betul ya? Bukan Madura, Jawa Timur, itu di tengah-tengah bulan daerah Madura ada Mas Lembo dengan kita, katanya akan masuk ke kita. Terus kita tahan, dia tidak jadi kirim karena kita informasikan kami menutup dulu sementara sampai ada dinyatakan sudah bebas. Jadi kepolisian datang ke kita, jadi juga tadi dihubungi oleh dari Polsek Tanah Laut untuk koordinasi. Jadi sama-sama Pak, dan kita sudah membuat surat nih untuk menyurati camat yang mulai dari Bumi Makmur, Purau yang berbatasan dengan pesisir sampai Kintab, termasuk polsek-polsek yang di wilayah kecamatan tersebut untuk sementara menahan dulu sapi. Kalau sudah kadung masuk, tolong tahan di tempat. Kami akan datang, tim kami akan datang memeriksa dengan melaporkan ke provinsi apa langkah-langkah yang perlu kami lakukan. Kalau umpamanya dinyatakan sehat berdasarkan klinis maupun secara serologi serum tadi, ya mungkin silahkan kan memang sehat. Cuma sementara kami tetap menutup. Jadi juga kami memohon dengan provinsi perbatasan wilayah ini jangan dibebankan hanya ke Tanah Laut, tapi di wilayah perbatasan provinsi kan. Katakanlah di daerah mana ya, Kapuas ya, bahan ya. Itu tolong Anjir itu kan berbatasan, jangan masuk sapi dari Kalteng. Bukan sudah masuk ke Tanah Laut baru ditolak, tutup atau tolak, bagaimana nih? Sudah jauh-jauhan, sudah jauh nih pertentangan ini.
Kan terjadi pertentangan lah di antara kita. Betul, Nah, ini kan jadi menantang yang sudah masuk, sudah kadung, sudah perlu biaya dan sebagainya. Biaya transport, sejak awal artinya di pangkalan sana sudah terjadi tertutup. Jadi bukan hanya sana Tanjung Tabalong ya juga ditutup, kemudian Amunte Pasar Panas itu juga ditutup, termasuk juga dari Batu Licin. Jadi ini kerjasamanya nanti bukan hanya kita tanah laut, juga dengan kabupaten kota yang lainnya, termasuk dengan provinsi. Jadi itu langkah-langkah yang telah kami lakukan. Selanjutnya menyarankan kepada masyarakat, ya tadi saya ulangi, jangan panik, laporkan segera dengan petugas terdekat, petugas peternakan kita, kesehatan hewan maupun puskeswan, sehingga kami langsung mendatangi. Secara klinis benar, langsung serum juga kami kirim ke Banjarbaru. Mudah-mudahan segeranya umpamanya dikirim ini bebas atau terkena, apa tindak-tindakan yang perlu kami laksanakan. Jadi secara klinis Pak Topik sudah menjelaskan, stepping out, langsung kita pikir, langsung kita hilangkan, dikubur dan sebagainya untuk meredam penyebaran penyakit ini. Nah selanjutnya kita juga melakukan sosialisasi terus-menerus nih. Jadi spanduk-spanduk sudah kami pasang di tempat-tempat strategis. Kemudian juga melalui radio ini, ya kemudian melalui koran dan sebagainya, media sosial elektronik. Termasuk juga kami menggunakan kemarin intro radio FM Bati-Bati. Jadi sama-sama nih kami sebar untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya ada penyakit mulut dan kuku untuk antisipasinya. Demikian Bu Nelly. Oke, Pak Kadis, tadi kan disebutkan kita pembatasan keluar masuknya hewan begitu ya dari daerah luar ke daerah kita. Apakah itu luar provinsi, luar kabupaten juga. Sedangkan di sisi lain kita ini kan Kabupaten Tanah Laut nih adalah sentra lumbung hewan lah begitu. Apakah di pembatasan ini tidak mempengaruhi nih Pak kebutuhan akan ternak kita? Di dalam sini kan ternak ini kan pakai habis ya istilahnya, pakai habis. Nah di sisi lain kan tidak ada yang masuk nih, bagaimana nih Pak apa tanggapannya dan upayanya oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sendiri? Kemarin ada informasi waktu rapat gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan, ada arahnya untuk menutup tanah laut, utamanya pasar hewan. Kami informasikan dan kita jauh waktu itu bahwa melalui WA grup itu pertimbangannya jelas secara teknis, non teknis, dan yang utama sosial ekonomi kemasyarakatan. Ini kan karena ini sifatnya dagang, berarti kan ada hasil bagaimana makannya masyarakat dan sebagainya. Nah, cuma apabila memang sudah terjadi wabah yang sangat mendesak, memang saya bilang silahkan provinsi dan ini menyurati ke kita untuk memerintahkan ditutup, bukan kita sewenang-wenang menutup warga di sini. Jadi sebuah pertimbangan teknis secara Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tim gugus tugas Kalimantan Selatan yang menyatakan kita ditutup. Tapi kan sampai saat ini alhamdulillah Tanah Laut belum ada. Ada yang bergabung kayaknya. Langsung. Silakan Pak. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har, silakan. Pagi Pak Iwan Persada nih, kawan ulun Jawa Bahari nih. Alhamdulillah, silakan. Kawan Dokter Taufik. Selamat pagi Pak. Pagi Bu, salam sehat dulu. Alhamdulillah, salam sehat Pak. Tadi pagi lu mendengar di radio itu H+-7 ya sudah ditutup untuk kita menerima sapi dari luar. Sejauh ini apakah ada Pak untuk yang di Tanah Laut sendiri sapi yang terkena PMK itu? Yang kedua, ini kan sebentar lagi ada Hari Raya Idul Adha ya. Nah, itu menyikapi, sedangkan kita kan lumbung sapi nih, apakah kita bisa kirim keluar atau gimana? Yang ketiga masalah, misalnya gini Pak Iwan, ada sapi petani yang nggak tahu kan mati terusan disembelih, karena kan ada yang nakal itu ke pedagang. Ini kan umpama. Nah dampaknya gimana kalau misalnya dikonsumsi sama dengan manusia gitu loh. Dengan yang kita bilang tadi. Misalnya mungkin pentol kah, apakah itu mengakibatkan kematian kah? Berefek ya. Yang keempat, apa sih yang mengakibatkan penyakit mulut dan kuku itu Pak Dokter? Apakah dia sering tidak sikat gigi kah, atau menikur kah, atau ada kuman lain seperti malaria? Salah pakai pasta gigi kali ya.
pakai masker kan Jar Ferry. Jaga jarak juga, Bar. Biar nyampe parah. Cuman apa sih Pak sebenarnya kok sampai berbahaya banget gitu loh artinya kan untuk beberapa hari ini kayaknya itu terus yang dibahas. Berdampak banget kah kepada kehidupan kita gitu, misalnya orang konsumsi langsung mati kah atau gimana itu? Jadi kuman apa sih itu Pak Dokter? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya Pak Haryanto. Jadi ini padahal banyak Pak bisi sapi. Iya. Batu ampar nih Pak. Oh iya. Dari Batu Ampar. Iya, ini bisa langsung ditanggapi nih Pak Iwan ya dari pertanyaan dan pernyataan dari Pak Haryanto tadi. Yang pertama tadi pada H-7 kita sudah melakukan penutupan. Nah, apakah sudah ada ditemukan sapi atau ternak yang terindikasi ya PMK ini? Nah, kemudian yang kedua tadi bagaimana kita menyikapi kondisi ini dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Adha ya. Biasanya kan orang berbondong-bondong ya beli sapi di tempat kita untuk berkorban. Nah, kemudian yang ketiga tadi secara diam-diam disembelih ternyata oleh peternaknya gitu ya. Sudah ada terindikasi mungkin dilihat pina sendu nih sapinya. Nah, mungkin ada sendu di japai awaknya pina panas gitu ya, meraba sendiri aja gitu. Nah, tiba-tiba diam-diam disembelih, kemudian dagingnya dikonsumsi. Nah, apa sih dampaknya bagi pemakan daging itu ya bagi yang mengkonsumsi. Nah, kemudian yang berikutnya tadi dari mana gitu nih nanti ya bagi-bagi nih untuk jawabnya yang teknis mungkin nanti ke Pak Taufik ya yang lebih dahulu nih ke Pak Iwan, silahkan Pak Iwan. Ya, alhamdulillah, salam hormat ke Pak Bahar ya, Ketua Ambar. Memang perintah penutupan pasar hewan ini baru wacana. Nah, jadi masih wacana. Karena apa? Sementara kemarin dikontrol Senin kemarin belum ditemukan secara surveillance klinis belum ditemukan penyakit itu. Alhamdulillah memang sementara ya. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan memang ada tadi namanya kan juga wacana ya untuk ditutup. Cuma masih belum ada. Kita bilang kalau menutup pertimbangan teknis secara jelas, teknis ya, non teknis dan sosial ekonomi masyarakat. Jadi itu kami minta dan itu keputusan bukan tanah laut. Jadi tim Kalsel yang menyatakan tanah laut pasar hewan ditutup karena itu milik Kalsel. Jadi sama-sama. Jadi Pak Har memang H-7 itu maksudnya kita hati-hati dengan ternak. Jadi terus diawasi ya perkembangan ternak kita yang ada di kandang punya kita. Nah, selanjutnya masalah kurban. Disaksikan oleh Pak Bupati kemarin yang datang juga pasar hewan. Laku keras ternak. Iya. Kenapa? Senin kemarin kebetulan hari raya. Jadi setengah bulan terjadi kekosongan ternak. Nah, yang biasanya kita Kalsel itu mendatangkan dari Jawa Timur, kan Jawa Timur tutup nih, nggak bisa masuk ke tanah laut. Di sana nggak boleh keluar. Kita tidak bisa menerima. Terjadilah kenaikan harga. Ini memang menguntungkan peternak dan sebagainya. Harga pun daging akan naik. Itulah memang hukum ekonomi pasar ya kan. Kekurangan harga naik. Untuk kurban ini kan sudah disiapkan oleh kawan-kawan yang sudah membeli utama. Memang masih lama, cuma ada yang sudah membeli duluan untuk kurban. Nah, mudah-mudahan dengan kebersihan kandang ya, pakan terawat, sementara nanti tidak memasukkan ternak luar lagi masuk ke dalam, yang ada aja yang yang mencukupikah gitu Pak? Walaupun mencukupi tidak mencukupi, kita ya itu yang ada dulu, ya kan. Jadi apa adanya dulu. Silahkan nanti kalau memang pasar hewan masih buka dan secara klinis, nanti Pak Topik menjelaskan juga ini masih sehat, mungkin cuma kita melarang yang luar yang masuk, ya kan? Kalau yang dikhawatirkan yang luar yang sakit datang ke kita. Nah, yang di dalam istilahnya penanggulangan dini, kewaspadaan dini tetap kita jalankan. Kemudian perlu kami sampaikan juga daging olahan, mungkin Pak Topik, daging olahan kata Pak Topik itu jelas dari hewan yang rusak, dari hewan yang artinya tidak menular ke manusia. Artinya cuma dijelaskan tadi adalah dimasak dengan benar ya.
katakanlah 100 derajat Celcius. Jangan steam stick dulu kan ada yang betul. setengah masak kan. Ini mungkin barbecue. Masakan Jepang ada juga mentah. Iya kan. Jadi itu yang mungkin sementara paham. Makan daging mentah. Terus kalau masalah penyebabnya tidak sikat gigi sebagainya mungkin Pak Topik jelaskan. Silakan Pak Dokter. Baik, silakan dilanjut Pak Topik, bagaimana terima kasih nih? Pak Har, selamat pagi. Matur nuwun sudah bisa ikut berinteraksi dengan kita. Jadi terkait tadi Pak ya untuk sapi ya yang sakit bagaimana. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ini bukan penyakit yang zoonosis, cuman bukan artinya terus kita sembrono, bukan. Nah, tetap meskipun itu bukan penyakit zoonosis, jadi bahwa daging yang kita mau konsumsi itu sebaiknya tidak dalam kondisi segar. Jadi artinya harus kita rebus dulu, nah kemudian baru diolah. Ini tadi nggak tahu Pak Topik. Jadi yang peternak itu diam-diam gitu, diam-diam menyembelihnya, lalu diam-diam menjualnya gitu. Makanya saran kita Bu, kita minta untuk membeli dari rumah potong hewan. Nah itu saran kita. Jadi yang jelas sudah kita periksa, ada petugasnya seperti itu. Jadi itu tadi benar untuk menghindari seperti itu. Nah kadang misalnya kondisi sakit dipotong, nah dia tidak mengikuti prosedur seperti apa sih pemotongan bersyarat itu. Untuk ternak yang sakit seperti apa pemotongannya, seperti apa perlakuannya, nah kan nggak tahu, itu yang harus kita hindari. Nah jadi akan lebih baik kalau kita membeli ternak yang dipotong di rumah potong hewan. Dan juga tadi benar disampaikan Pak Kadis, jangan mengkonsumsi yang setengah matang modelnya. Kita pastikan bahwa itu dimasak dengan benar seperti itu. Kemudian juga untuk penularan ya. Jadi ini bukan sekedar sariawan biasa Pak, jangan nggak sariawan. Nah, kita sariawan telat sikat gigi, bisa sariawan. Ini memang sariawan karena terjadi penularan oleh virus. Nah, itu yang perlu kita ketahui bahwa virus ini berasal dari mana. Itu yang akan kita lihat dari mana sebenarnya. Karena tadi saya sampaikan bahwa virus itu masuk dari beberapa jalan, bisa kontak antar ternak. Ya, kalaupun toh di tempat kita tidak ada ternak yang sakit, bisa juga lalu lintas. Jadi disampaikan bahwa orang bisa menjadi sebagai media pembawa alat, ya, peralatan, transportasi itu bisa juga. Nah, jadi itu harus kita waspadai. Termasuk jadi udara tadi ya. Nah, lewat udara. Yang sudah bisa ditahan kan udara nih. Jadi makanya yang perlu kita waspadai adalah terkait dengan penyebaran adalah lalu lintas yang harus kita jaga. Jadi karena lalu lintas kita sudah tadi sampaikan bahwa kita bebas, orang bisa keluar masuk ke tempat kita. Itu yang kita tidak bisa antisipasi. Kita tidak bisa melihat orang ini membawa enggak. Ini menjadi sumber penularan enggak. Tapi tahu-tahu bisa kejadian seperti itu. Jadi artinya bagaimana kita bisa menjaga ya, aset kita, ternak kita. Jadi makanya disampaikan tidak perlu memasukkan dulu ternak yang baru. Jangan boleh orang yang tidak berkepentingan masuk ke lingkungan kandang kita. Demikian juga dengan kita. Kita jangan artinya, wah kamu pengen tahu di sana ada kasus, kita datangi, jangan. Kita tetap bertahan di rumah. Ya kita jaga kadang kan Bu ya, penonton. Orang kadang kepo ya, di sana ada apa sih? Pengen lihat. Nah, jujur kan. Bahkan berbondong-bondong. Nah, seperti itu jangan dilakukan. Jadi dengan kondisi seperti ini bagaimana kita bisa artinya menjaga ya kondisi kita, ternak kita dengan baik seperti itu. Nabi jauh-jauh ya kalau Ades. Tiga rumah ya kalau di rumah. Betul sekali ya. Tadi kita penularannya sudah kita tahu ya dari berbagai jalan tadi, berbagai cara. Nah, untuk pembatasan orang, barang dan hewan ya sudah bisa diatasi ya dijaga di perbatasan. Nah, kemudian sapi atau ternak kita yang sudah ada dilakukan pemeriksaan, pemantauan dan lain sebagainya. Nah, namun satu tadi yang penyebarannya itu melalui udara. Yang tidak bisa yang tidak bisa kita antisipasi. Betul, kita tidak tahu ya. Karena Angin tidak pembaca. Alam semesta nih. Karena angin tidak pembaca. Angin tidak membaca di sekolah Nah, ini yang penting. Kenapa? Tadi kan dipertanyakan oleh Pak Haryanto nih, Pak Topik, Pak Iwan. Kenapa sih kok heboh banget gitu? Padahal kan cuma mulut dan kaki kan saya juga tadi gitu. Kenapa sih gitu ya? Dan juga kenapa sih segitu hebohnya gitu? Padahal kan belum ada ditemukan di tempat kita begitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh masyarakat kita di awal-awal tadi seperti disampaikan oleh Pak Iwan, kita kewaspadaan dini karena menyebarnya itu lewat berbagai cara begitu. Seperti itu. Salah satunya melalui lalu lintas ya. Saya ingin bertanya dengan Pak Dokter nih. Kata Bapak Dokter tadi bahwa ini tidak meningkatkan angka kematian, tidak terlalu ya Pak ya. Namun menurut bagi ternak sendiri
morbiditasnya atau angka kesakitannya tuh sampai berapa persen tuh Pak untuk Jadi apakah memang bisa juga untuk 100% mati atau gimana Pak? Jadi gini, kalau untuk angka morbiditas kesakitan saya sangat tinggi ya. Jadi termasuk juga penularannya sangat tinggi ya. Jadi gini, begitu satu kena sakit, kalau dia tidak cepat diisolasi, nularnya sangat cepat. Itu yang makanya yang perlu kita antisipasi. Tadi disampaikan kenapa sih penyakit ini jadi sangat penting. Iya. Nah, karena apa? Pertama dari sisi perekonomian pasti akan terganggu. Oke. Berapa banyak peternak kita akan dirugikan dengan kondisi seperti itu. Yang pertama kan. Kemudian juga dari sisi lain pasti akan berdampak di sisi lain, Bu. Artinya apa? Dari sini begini. Jadi artinya masyarakat pasti akan sedikit terpengaruh ya dia terhadap konsumsi daging. Seperti itu yang artinya dampak itu yang perlu dipertimbangkan juga. Yang padahal memang sebenarnya kita tetap aman mengkonsumsi ya, artinya kayak bakso ataupun ya makanan-makanan yang berbahan baku daging dan telur lah, olahan lah. Tapi dengan catatan tadi bagaimana kita bisa memproses dengan baik makanan itu. Nah, itu yang perlu kita edukasi juga ke masyarakat. Jadi kita tidak ingin ya peternak kita sudah terpuruk, pengusaha kita juga terpuruk. Nah, itu yang kita hindari seperti itu. Yang boleh berkurang gitu. Nah, seperti itu yang akan kita hindari. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi bahwa tadi disampaikan juga Pak Kadis tidak perlu panik. Jadi artinya bahwa segala sesuatu akan kita lakukan step by step. Bagaimana sih harusnya prosedur itu harus dilakukan sehingga artinya apa? Tidak terjadi kepanikan lagi. Ya, artinya bagaimana kita bisa menangani dengan baik seperti itu. Oke, Pak Kadis, adakah juga ini tadi kan menyangkut juga nih kepada daging olahan ya Pak, olahan dari daging ternak kita yang dikhawatirkan juga yang dikhawatirkan tadi yang secara diam-diam tadi ada menyembelih kalau sudah ada terindikasi mereka kayak sakit gitu. Nah, adakah kerjasama atau upaya gitu dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memberikan penyuluhan edukasi kepada para pelaku usaha mungkin yang memerlukan yang bahan bakunya itu pengolahan dari daging ini Pak, agar mereka melakukan hal-hal apa gitu supaya jualan mereka ini juga aman begitu. Oke, terima kasih. Jadi ya ini kami bergerak cepat. Pertama tadi kan masalah kawas dini tentang ternak. Yep. Terus ini kan tindak lanjut menyangkut kalau sudah terjadi kena bahan bakunya aman tidak? Pak Topik sudah menjelaskan untuk aman. Nah, cuma saran dari ya pihak kemarin gugus tugas yang daerah kepala, lidah itu jangan dikonsumsi. Ya kan yang terkena. Iya, kaki tadi kan Bu Nelly juga tanya kaki jangan dikonsumsi. Termasuk saran kemarin karena ini lintasan lidah, jeroan juga jangan dikonsumsi. Jadi hanya daging segar yang di bawah kepala sampai ekor sampai kaki itu yang dikonsumsi. Jadi kulit-kulitnya itu sementara jangan dulu, walaupun hanya kena mulut dan kaki, tapi seluruh kulit tidak dikonsumsi sementara. Jadi mungkin jadi bahan olahan saja. Nah, cuma ini berdasarkan informasi Pak Topik juga dan kawan-kawan di provinsi menyatakan kita ini dikubur, di bawah tanah, dibakar dan sebagainya untuk jangan tersebar lagi. Jadi untuk bahan olahan daging, tulangan juga sementara ini kita tunda dulu. Jangan konsumsi tulangan dulu ya, karena di dalam tulang itu ada sumsum ya yang mengalir kepada darah dan sebagainya. Ini cuma kalau mungkin daerah tangkal nggak ada masalah, kan ada aliran untuk yang sumsum di kaki dan sebagainya. Jadi yang utama adalah daerah kepala tadi itu tolong jangan konsumsi, lidah dan sebagainya, termasuk kulit kita biasa makan pecel termasuk cingur. Nah sementara itu enak sekali itu. Sementara ya saya suka itu walaupun dimasak sangat maksimal, tapi untuk daerah yang mulut tadi cingur itu jangan dikonsumsi dulu lah sementara, termasuk kaki. Kikil sementara untuk ditunda dulu. Terus itu sementara Bu Nelly. Jadi kalau daging yang penting dimasak secara benar boleh dikonsumsi. Boleh dikonsumsi, artinya aman ya, aman untuk para makan. Jadi jangan khawatir, jadi jangan sampai menimbulkan ini sebuah keresahan nanti kepada masyarakat kita sehingga sampai beliuran nih hendak makan pentol. Jangan sampai nih ya. Iya. Ada kontribusi?
Oke, baik. Ini ada kontribusi dari pendengar kita melalui WhatsApp. Ada rekan Una di Jilatan, Pak, Umpat Betakun, Pak Lahjar. Nah, tapi ulun mendengar bahwa sapi yang terindikasi baiknya dimusnahkan. Nah, ini kan otomatis, Pak, peternak rugi. Nah, karena dimusnahkan tadi ya, Pak. Jadi ya. Maaf, bukan lancang, Pak, cuman bertanya aja, adakah kebijakan dari pemerintah untuk mengganti ternak yang tadi dimusnahkan? Maaf Pak lah, hehe, terima kasih. Nah, ada hehenya ya? Iya, ada hehenya, bacakan hehenya juga ya. Iya, betul Pak. Iya. Apalagi kalau sapi ya Pak, sapi kan harganya mahal gitu ya, barangnya karena barang besar. Kalau kayak domba masih mending begitu ya, itu pun tetangis juga Bang, yang ampunnya. Jadi mungkin nanti Pak Topik bisa menjelaskan juga. Sementara memang berdasarkan arahan dan surat edaran yang kami terima, ternak ini tidak secara full dimusnahkan, tapi kalau memang ada 1-2 di daerah tersebut lebih baik kita musnahkan. Cuma proses pemotongannya harus di rumah potong. Jadi di bawah rumah potong itu dikarantina sebentar, diisolasikan, terus proses pemotongannya, istilahnya cara pembuangan fesesnya atau kotornya bagaimana, darahnya jika tidak menular ke tempat lain. Kepada yang lain. Kenapa di tempat rumah potong itu memang segala sumber penyakit ada di situ kan? Katakanlah sakit ini, jembrana juga dipotong di sana kan, jadi kumpul nggak masalah karena terisolir tempatnya jauh dengan masyarakat. Nah, jadi sementara itu silahkan dibawa ke rumah potong, dijual dengan teman-teman jaga atau memang harus dipotong untuk dipasarkan. Jadi masyarakat tidak 100% rugi. Cuma kami meyakini pasti ada kerugian karena harga ternak pasti turun. Lawan tadi Pak, kepalanya kada kau dijual, batisnya kada kau dijual. Itu pasti ada penuh harga lah. Jadi katakanlah harga plus 10 juta mungkin ya di bawah itulah pokoknya menyesuaikan lah. Jadi kami tidak bisa secara jelas, dan memang sebaiknya sakit apapun stamping out, sebenarnya demikian. Cuma kalau ada pengganti, sementara edarnya tidak ada, harus ini ganti belum ada Pak Topik, belum ada edarnya yang menyatakan. Terus dananya dari mana, sedangkan kita saat ini belum mampu pemerintah kita ya Pak. Dengar dimusnahkan tadi Bang Pak. Jadi itu memang informasi demikian. Itu maksudnya kita potong, dipotong ya. Tapi kalau bisa diobati ya diobati. Cuma kalau memang harus di out, dipotong melalui prosedur yang benar, melalui rumah potong hewan. Mungkin Bu Topik silakan jelas. Terima kasih Bu Nelly, Pak Iwan ya. Jadi memang terkait dengan kebijakan stamping out itu memang bisa jadi salah satu kebijakan yang memang perlu dipertimbangkan. Artinya dipertimbangkan dalam catatan itu untuk memutus mata rantai. Jadi memang konsekuensinya memang ada yang dirugikan. Cuman tentunya ini menjadi bahan bagi kami. Kami akan coba nanti berbicara dengan tim gugus Pak Iwan ya terkait, karena itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi mungkin nanti bagaimana terkait solusinya. Jadi kita di satu sisi tidak ingin merugikan peternak, di sisi lain kita tidak ingin daerah kita menjadi daerah yang terjadi outbreak. Jadi tentunya itu akan kita pertimbangkan. Jadi bagaimana teknisnya terkait dengan stamping out itu seperti apa. Artinya tentunya kita menyelamatkan mengorbankan satu sapi untuk menyelamatkan ribu-ribu sapi. Seperti itu yang itu harus jadi pertimbangan. Jadi kita tidak ingin bahwa hanya dengan artinya satu kasus cuma tidak kita tangani dengan tuntas akan menyebar dan mengorbankan pada yang lainnya ya. Jadi begitu ya Pak Una ya. Jadi berikhlaslah gitu ya. Jadi artinya tetap kita memperhatikan artinya bagaimana biar petani tidak rugi. Itu tentunya menjadi masukan bagi kita, karena ini adalah tim yang artinya tim yang terdiri dari Dinas Pertanian Provinsi, kemudian juga dari beberapa UPT kementerian. Tentunya ini menjadi bahan bagi mereka untuk bisa disampaikan ke yang lebih berwenang di atas. Karena terus terang ini menjadi permasalahan juga di daerah. Bagaimana sih kita mempunyai anggaran untuk mengganti itu? Seperti itu. Tentunya itu nanti akan menjadi bahan kita untuk kita diskusikan seperti itu. Mantap Pak Una di Jilatan ya. Makanya itu mantap sih, terlebih dahulu gitu kan, bisa dipegang gitu. Cuma kita nanti juga mencari informasi Pak Topik di Jawa Timur bagaimana proses ini yang sudah terjadi wabah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membackup para peternak gitu ya, agar jangan begitu tetangis ya. Mungkin itu sementara. Kalau satu aja sih masih mending ya. Kalau 2, 3, 4
sampai 5 ekor, Pak. Iya, begitu ya. Oke, tapi yang pasti tadi kita ingatkan ya kepada para peternak kita, jikalau sudah mengetahui adanya misalnya tanda-tanda ya Pak, untuk memotongnya silahkan langsung datang ke rumah potong hewan. Hubungi petugas kita. Yang jelas hubungi petugas dulu. Jangan kita jangan potong sendiri cara diam-diam. Jangan ambil keputusan sendiri. Yang jelas begitu ada tanda seperti itu langsung hubungi petugas. Biar kita lakukan penanganan yang semestinya ya, artinya yang sesuai dengan prosedur. Jadi jangan sampai kalau ini benar-benar kasus nanti justru menyebar, itu kita tidak ingin. Jadi jangan peternak mengambil langkah sendiri. Jelas begitu ada kasus yang diduga seperti itu langsung hubungi petugas biar kita bisa melakukan penanganan sesuai dengan SOP. Puskesmas kan banyak Pak ya? Tersebar ya. Petugas kita juga banyak. Ada 35 tersebar setanah laut. Ada punya hubungan sudah pasti. Iya. Oke, ini Pak terkait lagi kan, karena tadi kan belum ada nih di tempat kita ya, kita masih dalam antisipasi begitu ya. Selain daripada kesehatan kandang gitu ya, pembatasan lalu lintas, apalagi nih Pak tips-tipsnya ya? Iya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengatasi atau membentengi nih seluruh ternak-ternak kita nih agar mudah-mudahan semuanya tidak ada yang buat peternak juga. Iya, dengan penyakit ini. Iya, jadi yang jelas tetap kita sampaikan kepada peternak, mereka tetap melaksanakan bagaimana sih mekanisme manajemen peternakan yang baik. Ya, jadi pertama lingkungan tetap diperhatikan, ya, biosecurity diperhatikan, ya, penyemprotan kandang dengan kondisi seperti ini lebih dipersering. Kemudian juga artinya seperti tadi saya sampaikan bahwa pakannya sendiri bagaimana pakan Pak? Bisa juga diperhatikan. Jadi jangan sembarangan kita mengambil pakan yang kita tidak ketahui, apalagi sempat kita tahu bahwa sekitar itu ada kasus misalnya ya. Nah, jangan sampai seperti itu karena saya sampaikan tadi bahwa penularan lewat berbagai jalan seperti itu. Jelas itu. Kemudian juga sekali lagi saya sampaikan begitu ditemui kasus yang menciri atau seperti itu, tolong segera sampaikan ke petugas biar cepat kita tidak lanjuti. Seperti itu. Nah terus vaksinnya Pak, vaksin bagaimana nih? Apakah ini nanti dalam waktu dekat misalnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan gugus tugas atau ada timnya gitu langsung turun ke lapangan untuk memvaksin kayak kita vaksin COVID kan secara massal gitu? Bagaimana ini Pak? Jadi kalau sampai ini Bu, tim gugus sendiri belum ada wacana ke arah vaksinasi. Jadi baru kita pengamanan itu yang kita utamakan karena di tempat kita belum ada kasus. Kemudian juga artinya ketersediaan vaksin kalaupun ada pasti akan lebih di plotting untuk daerah yang sekarang outbreak, ya untuk membentengi daerah itu. Jadi daerah-daerah yang belum artinya lebih ke arah bagaimana menjaga biosecurity ditingkatkan, penyemprotan seperti itu, lalu lintas dijaga seperti itu yang akan lebih utama. Nah jadi untuk vaksinasi di tempat kita masih belum, wacana ke arah itu masih belum karena memang kita belum ada kejadian dan mudah-mudahan tidak ada kejadian. Lalu Pak begini, vaksin tadi sudah kita tidak karena belum diarahkan ke situ ya Pak ya. Nah adakah kiat-kiat khusus nih Pak Dokter Hewan untuk menjaga imunitas tubuh si sapi? Apakah diberi jamu, ada jamu sapi atau ada campuran apa gitu? Iya, ini Pak Dokter nih tahu nih kiat-kiatnya nih agar para peternak kita juga bisa melakukan gitu ya. Yang jelas bagaimana sih kita menjaga kondisi ternak sapi kita. Pertama penuhi dulu kebutuhan minimalnya. Jadi pakan minimal harus terpenuhi 10% dari berat badan harus ada. Jadi misalnya minimal rumput 10% itu harus ada untuk kebutuhan dasar hidupnya itu harus dipenuhi dulu. Jadi jangan berharap hanya dikasih rumput sedikit akan berkembang, itu jangan. Dan juga dia rawan terhadap penyakit karena apa? Kondisinya pasti dia akan baik. Dan juga secara rutin berikan obat cacing. Nah seperti itu untuk dijual bebas ya Pak itu ya? Ya obat cacing juga bebas. Kemudian juga kalau orang kan 6 bulan sekali ya Pak? Iya hampir kurang lebih juga untuk sapi sama juga 6 bulan sekali. Jadi jangan nunggu sakit seperti itu. Kemudian juga sekiranya ternaknya kondisi kurang baik segera lapor kepada petugas untuk dilakukan pengobatan. Ya baik itu pengobatan dengan antibiotik ataupun hanya sekedar pengobatan supuratif dengan vitamin itu segera lakukan. Karena biasanya kalau sudah drop kondisi turun itu akan gampang penyakit lain masuk. Nah seperti itu. Jadi kondisi seperti itu yang harus kita jaga. Apalagi sekarang juga musimnya pancaroba. Belum lagi di tempat kita masih rawan juga dengan penyakit jembrana. Nah seperti itu harus kita waspadai. Jadi artinya bagaimana kondisi sapi kita baik ya, pakannya dicukupi, kemudian kondisi kesehatannya dipelihara dengan
ya minimal memberikan vitamin lah kalau kondisi ternaknya kurang baik. Ada vitamin khusus untuk ternak ya Pak ada ya? ternak. Ada. Misalnya juga masyarakat kita juga sudah biasa dengan pemberian bener Bu, jamu ya. Oh iya iya. Diberi kunyit asam Iya, bukan atau hanya ya, jamu kuat itu bisa lagi pasti. dipakai, iya, bisa diberikan. Pasti deh. Iya. Iya. Lalu perlakuan Pak, apakah untuk mencegah penularan ini atau mencegah terinfeksinya ternak kita sementara tidak usah digembalakan ke padang luas atau bagaimana begitu Pak? Jadi akan lebih baik seperti itu kalau menurut saya. Cuman ya artinya resikonya, konsekuensinya kita harus rajin mencarikan lebih rumput. menangani Seperti itu. Ya, Iya. Jadi seperti itu kan. Tauyuh ya. Ya, tauyuh. Cuman itu akan lebih baik. Hasilnya kan bagus juga. Iya. seperti itu. Warna kacakan. Iya. Jadi mungkin begini Bu, Taufik. Siap. Jadi juga disendirikan di isolasi. Jadi maksud kita ke depan ini mengharap peternak, umpamanya 1 ekor sapi tempatnya makannya sendiri, ya. Minumnya juga tempatnya sendiri. Karena bersamaan dengan yang lainnya. Kalau campur, nah itu yang iya. pertama. Kemudian juga mengharapkan kepada petugas, sudah kami informasikan dengan petugas di lapangan. Biasanya glove kawin suntik, nah, itu kan glove-nya gantian misalnya. Iya, cuci. iya. Nah, sekarang kita satu-satu lah. Satu-satu ya betul. Kayak kita juga kan ya suntik sekali buang. Sekali buang. Jadi intinya satu ternak, walaupun ini indikasinya sehat dan sebagainya, tetap kita satu-satu. Sementara kan efisiensi. Oke. Kotoran sapi lewatnya lewat anus kan kita Iya, buang iya, untuk itu betul, kan. betul. Nah, jadi kita dicuci saja gitu ya. Iya, jadi ke depan ini mudah-mudahan nanti dengan dukungan berbagai pihak lah yang berkompeten, mudah-mudahan juga anggaran di peternakan ditingkatkan. Karena ini situasi yang mendadak ya. Betul. Jadi kesiapan kita biasanya kan katakanlah kayak obat-obatan. Ini sementara kita fokus kepada jambrana, berarti kan jambrana yang kita fokus yang obat-obatannya, vaksinnya juga ke sana. Nah, untuk ini kan mendadak nih. Saya kira mendadak. Jadi belum teranggarkan kan? Iya. Belum tahu kan. Ini namanya juga wabah, bencana ya kan. Kata Pak Nelly kan, Bu Nelly juga ini bencana. Cuma mudah-mudahan kami tetap berkoordinasi dengan provinsi sampai ke atas. Kita bagaimana melakukan hal yang sebaiknya. Selanjutnya juga kami akan melaporkan dengan pimpinan kita, Pak Bupati nanti juga melaporkan kiat-kiat dan langkah-langkah yang perlu kita laksanakan. Terus bagaimana tindak lanjutnya supaya sama-sama lah bahwasanya beliau pimpinan daerah yang menentukan kebijakan-kebijakan yang sangat penting, termasuk politis. Oke, iya betul. Saya satu lagi nih ke Pak Darman. Sebentar, Pak Taufik. kita ada WhatsApp masuk sebentar ya. Mungkin satu terakhir nih. Iya. Yang bagian yang mungkin sudah kita bicarakan tadi sebenarnya, namun baru masuk nih Pak. Yang bagian-bagian yang tidak boleh dimakan tadi kan sapi yang terkena PMK, sedangkan di tanah laut belum ada yang terkena. Berarti saat ini boleh aja kalau makan sop buntutnya aja dari Harry. Iya, penggemar nih, di live Facebook Pak. Iya. Kita live Facebook juga nih Pak. Iya, karena kita live Facebook ya betul. Iya. Bagaimana? Boleh kan Pak ya? Boleh ya. Penggemar. Cuman dengan catatan tadi dimasak dengan sempurna, ya dengan baik, aman aja Mas. Jangan takut. Jadi jangan takut Pak Heri. Iya, masih aman kok. Sup buntut ya, sup tulangan, sup iga. Iya. Kikil. Ya, kita siap juga kalau dibawa makan-makan. Banyak view-nya Pak di live Facebook kita hari ini Pak. Yang dengarkan hari ini. Iya. Oke, satu lagi nih Pak Taufik. Seandainya nih Pak ya, sapi itu terkena. Iya. Ternak kita terkena penyakit itu gitu, PMK itu, rentang waktu dia sakit itu Pak berapa lama, atau misalnya adakah kemungkinan dia sembuh, ditahani aja gitu, diobati, diisolasi, pada akhirnya nanti akan sembuh, ada kemungkinan seperti itu nggak Pak? Jadi gini Bu, untuk penyakit PMK memang dia masa inkubasinya, jadi masa masuknya penyakit sampai muncul gejala itu sekitar 1 sampai 14 hari. Nah kemudian dia memang bisa, artinya ada kemungkinan sembuh bisa. Cuman dikhawatirkan tuh menjadi reservoir, menjadi karier. Jadi menjadi sumber penularan yang lain. Seperti itu. Itu yang takutnya seperti itu. Itu bisa menjadi kemungkinan seperti itu. Kadang biasanya kuat juga sapi ya. Iya. Imunnya kuat ya. Dia sudah nggak kena lagi. Cuman kalau orang lain mendekat, bisa kena gitu. Nggak jauh dari COVID sebenarnya. Iya, hampir-hampir. Ya mungkin bagi masyarakat juga terhadap adanya hal seperti ini juga bagi konsumen juga Pak, mungkin dihimbau jangan takut Pak, jangan. Jadi sehingga akan merugikan peternak juga nih Pak, isu-isu seperti ini Pak. Iya. Alhamdulillah
kepada pendengar Radio Tumun FM di Tanah Laut dan warga kita semua. Sementara silahkan saja konsumsi, daging ada aman, alhamdulillah. Cuma tetap hati-hati, kedepannya kita menginformasikan kalau membeli daging pemotongannya dari rumah potong hewan di Serang-Halang, yang dipasarkan di pasar daging kita. Di luar itu bukan tidak bertanggung jawab, Bu. Kita kan tidak tahu proses pemotongan apakah di mana, dipasarkan melalui di mana, atau melalui sekarang melalui sistem online kan ada pesan-pesan daging. Kita kan juga tidak bisa mengawasi. Cuma mudah-mudahan pengambilan dagingnya tetap melewati pasar hewan kita, pasar daging kita yang diambil dari rumah potong hewan kita. Jadi sementara aman-aman saja. Mudah-mudahan yang masih suka sop-sopan, sop apa aja silahkan. Yang penting saat ini kami informasikan aman dan yang jelas kata Pak Topik tadi tidak zoonosis. Zoonosis itulah tidak menyebar ternak sakit kepada manusia. Jadi antar ternak saja sakitnya. Cuma biasanya perasaan juga kalau ada ternak yang sakit kita juga memakannya kurang serak lah, ya kan, dibandingkan sapi yang seger. Demikian Mas sudah tahu kata orang selera kayak menurun. Namun jangan khawatir juga bagi konsumen ya, karena pemerintah melalui dinas peternakan juga sudah mengantisipasi jauh-jauh ini, waspada ini juga sudah. Jadi jangan khawatir lah. Jangan khawatir ya. Jadi kepada para konsumen, para peternak kita juga ya, tadi disampaikan oleh Pak Iwan, jangan panik ya, jangan panik ya. Oke, pada saat ini kondisi Kabupaten Tanah Laut ya, konsumsi daging ternak dan kondisi kehidupan ternak di Kabupaten Tanah Laut masih aman ya Pak, aman terkendali ya, karena juga pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut bersama dengan tim gugus tugas dan para penyuluh peternakan ya sudah melakukan berbagai upaya ya, berbagai upaya untuk melakukan pencegahan. Nah, namun juga harus dibantu oleh para peternak gitu ya, para peternak dan orang-orang sekitar ya, agar kita tetap aman sampai dengan wabah ini berlalu. Insya Allah, wabah ini berlalu. Iya. Baik, waktu kebersamaan kita ternyata sudah berada di penghujung dan kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita Pak Iwan pada hari ini, padahal belum kenyang nih makan daging. Bukan kenyang makan daging sapi ya. Daging sapi. Sekali lagi nih Pak Iwan, untuk himbauan kepada masyarakat nih, mungkin bisa disampaikan di penutup hari ini. Terima kasih Bu Nelly, Saudara Iwan nih biasa kawan, sahabat Pak. Siap. Drama terkenal. Jadi diinformasikan kepada peternak, kemudian pelaku usaha bidang peternakan. Yang pertama tadi diingatkan, pertama jangan panik, jangan sampai berpikiran macam-macam, karena biasanya kalau orang panik itu kebakaran, panik api pun kita pegang. Jadi tetap melakukan hal-hal yang secara logis, tetap melaporkan kepada petugas kita, dokter hewan, puskeswan maupun petugas peternakan. Selanjutnya juga tolong kalau ada informasi ternak yang sakit, laporkan kepada kami. Utamanya peternak melakukan isolasi mandiri dulu, sama seperti COVID. Jadi ternak diisolasikan sendiri, jangan dicampur dengan ternak yang lain. Jadi dipinggirkan sekitar 10 meter atau 20 meter. Kalau kita 2 meter kelihatannya aman ya. Kalau kita sapi 10 meter, karena luasan makan itu kan keliling, ya kan, makan rumput. Nah, jadi ini 10-20 meter harus disingkirkan sendiri. Nah, kemudian itu isolasi menyendiri. Jangan memasukkan ternak lah. Jangan membeli dulu. Yang ada aja pelihara, jangan membeli dulu sementara. Jadi bertahan dulu. Kemudian kami mengharap untuk yang dikonsumsi daging sementara aman. Karena ini jelas dan tegas, ini bukan zoonosis, tidak menular ke manusia. Cuma biasanya hanya perasaan bagaimana melihat perasaannya yang fatal Bang. Jadi mulutnya ada liur berlebih ya kan, demam yang tinggi, terus ada sari yang makan kayak terbayang-bayang gitu. Nah ini kan cuma untuk daging insya Allah tidak ada perubahan, tekstur dan kualitasnya tetap baik, tidak mempengaruhi, tetap enak dimakan. Mungkin demikian, dan kawan-kawan petugas di lapangan, kami minta dengan hormat untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar, melaporkan ke kita, koordinasi tetap jalan, jangan mengambil tindakan sendiri. Jadi tetap
komandonya ada di kabupaten, di hospital kita, petugas lapangan tetap menginformasikan ke kita apa yang mesti kita lakukan. Sama-sama, dan tim dari provinsi Tanah Laut akan langsung ke lapangan juga menghubungi. Selanjutnya juga ke depan ini dalam waktu dekat, kalau perlu hari ini kami akan melaporkan dengan pimpinan daerah langkah-langkah yang akan kita lakukan. Walaupun beliau sangat menguasai, beliau dapat informasi tentang surat edaran, surat keputusan kementerian dan sebagainya, beliau sangat hafal. Makasih dukungan Pak Bupati dan kawan-kawan semua, semua SKPD lah, termasuk kepolisian. Mudah-mudahan ke depan akan bekerjasama penuh. Demikian Bu Nelly.